Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang menelusuri tempat-tempat horor di Semarang atau bisa dikenal dengan komunitas Semarangker. Oke, langsung aja kita sapa. Selamat siang Pak Muji. Inje, Mbak, selamat siang. Ini dengan ketua dari Iya. komunitas Semarangker langsung Iya, ya betul, Pak. nggih. Gini Pak Muji, bisa dijelasin langsung aja asal mula Semarangker tuh gimana kok bisa kebentuk? Jadi Semarangker itu berdiri 13 Maret 2007. Kita kumpulan orang-orang yang kurang kerjaan, kurang hiburan. Jadi kita orang-orang yang penasaran tentang tempat-tempat yang dianggap angker. Tempat-tempat yang dianggap sering bermitos, muncul penampakan, kadang ada pantangan ABC. Nah, Semarangker itu kami penjelajah tempat-tempat yang dianggap angker, yang dianggap sering muncul mitos penampakan. Bahkan apapun mitos pantangannya, apapun yang tidak boleh, selama tidak bertentangan dengan norma yang ada, norma hukum, norma adat, norma susila, norma apapun, dan diizinkan oleh pengelola atau penjaga atau pemilik atau sesepuh atau tokoh adat, warga dan lain-lain, kami melanggar mitos pantangan itu. Apa yang terjadi? Ya, kita membuktikan saja mitos atau fakta gitu. Berarti Semarangker ini tuh tujuannya tuh kurang lebih seperti mematahkan mitos-mitos yang berkembang gitu. Ya, jadi kita membuktikan mitos, betul. Memecah mitos, menguak misteri. Untuk anggotanya sekarang sudah berapa Pak? Semarangker terakhir kami sekitar 125-an dan itu sejak 2021 Corona ya, kami sudah tidak menerima anggota baru lagi. Berarti ini Semarangker tuh hanya di Semarang atau Luar bisa? kota? Iya. Makanya Semarangker itu kan dari kata Semarang angker ya, jadi kita di Semarang. Nanti kalau di Jakarta nama Jakarta Ker nanti. Bandung Ker nanti. Iya, di Tapi Semarang apa aja. ada pengalaman udah di luar kota, di luar Iya. negeri? Jadi memang kita menjelajah di tempat-tempat yang dianggap angker itu yang di mana saja ya. Kita udah jelajah di Semarang, di kota-kota di Jawa Tengah, di Indonesia, jajah Asia, Australia. Ya, sudahlah keliling mana-mana. Yang belum cuman benua Eropa yang belum. Disegerakan ya Pak. Amin. Lalu ini Pak, kan sudah mengeksplor tempat-tempat horor di Semarang. Itu sudah semuanya atau ada yang masih belum kecapai ini? Kalau saya bilang selama yang mendapat izin sudah semua. Jadi kalau yang tidak dikasih izin ya kita anggap nggak perlu disebut karena banyak juga tempat-tempat yang terbengkalai terutama bekas pabrik atau kantor atau rumah kosong yang kita tidak dapat izin. Takutnya setelah dijelajahi nggak laku dijual itu. Tapi kalau mendapat izin yang boleh kita sudah masuk semua kok gitu. Untuk pengalaman paling tidak bisa dilupain tuh di mana Pak? Pengalaman jelajah apa pengalaman hidup? Jelajah dong. Oke, jelajah. Oke, jadi di Semarang itu ada satu lokasi yang lokasinya keren banget. Saya bilang lokasi itu wow dan itu masuk salah satu dari 7 titik terangker di Indonesia versi stasiun TV swasta ya. Kita sebut saja namanya X Hotel Sky Garden. Itu lokasi yang luas, ada kolam renangnya, ada hotel-hotel villanya dan dipercaya sebagai sarang wewe gombel. Nah, setiap kami jelajah ke sana itu selalu menemukan fenomena-fenomena baru. Jadi Semarangker itu sudah mungkin ratusan kali ya, total ya ratusan kali jelajah ke sana. Kita nggak bisa lupain karena memang setiap kita jelajah itu beda-beda yang kita rasakan. Misalnya hari pertama kita jelajah ke situ dengar suara ini, menangis apa-apa. Besok kita jelajah sana dilemparin batu. Besok lagi ke sana dengar kayak ada di pohon-pohon lari-lari. Jadi asik. Kami bilang semua yang terjadi itu kebesaran Tuhan dan X Hotel Garden memang keren banget lokasinya. Ada kejadian kesurupan gitu. Jadi di Semarangker itu ada jelajah itu ada kita sebut 2 ya. Yang pertama tur internal, jelajah internal khusus anggota. Yang kedua jelajah untuk umum. Kita sebut tur umum dulu. Dulu sebelum corona kita nyebutnya tur umum. Kalau sekarang setelah corona kita namanya The X Tour. Kalau internal itu khusus anggota insya Allah aman dan selama ini aman. Nggak, kalau kerasukan kayaknya KTA-nya Semarangker perlu dipertanyakan deh. Tapi kalau yang tur umum, iya selalu ada yang kerasukan. Bukan ada ya, banyak yang kerasukan. Selalu ada. Itu tipe-tipe kesurupannya seperti apa Pak biasanya? Jadi kalau kami Semarangker sebenarnya orang kesurupan itu kan sebenarnya bisa karena ya, acting juga bisa ya. Acting bisa 2 psikologis atau skizofren, kecapean lah, apalah gitu. Yang ketiga benar-benar kerasukan. Tapi kalau saat tur umum itu kebanyakan memang yang 1 dan 2. 1 itu dia acting.
acting seolah-olah dia orang hebat, seolah dia orang sakti, seolah dia keturunan ini itu gitu. Terus dia promosi, jadi misalnya gini promosi, kalau kalian mau minta kekayaan ke orang ini, minta sakit, minta kesehatan ke orang ini, ya, seolah dia merasa dirasuki gitu. Jadi seolah-olah dia dirasuki oleh bangsa jin, dan bangsa jin itu ngomong, yang aku rasuki ini masih keturunan raja ini, raja itu, dia acting. Yang kedua itu lebih ke psikologis ya, jadi jelajah itu capek ya, kita jalan paling enggak 1 sampai 2 jam. Itu jalan, kita jalan capek. Ketika capek itu kadang imajinasi orang tuh aneh-aneh. Ketika capek punggungnya, kecapean punggungnya berat, bilangnya, mas aku diganduli kuntilanak gitu kan. Lagi jalan kan kakinya udah capek nih, udah pegel nih. Dia bilangnya, mas kakiku digenduti sama tuyul gitu. Jadi intinya seperti itu. Tapi apapun itu tugas kami untuk menetralisir, membuat netral kembali. Lalu biasanya untuk menetralisir itu bagaimana Pak caranya? Kalau kami gini, jadi kami itu sesuai dengan Quran dan hadis, karena kami mayoritas muslim dan saya muslim, saya menggunakan cara-cara sesuai dengan Quran dan hadis. Caranya cara sesuai dengan Quran dan hadis ya minimal Anda harus orang-orang yang bertakwa, Anda ada orang yang rajin ibadah, sama orang tua baik, bapak ibu baik, sama keluarga teman baik, itu insya Allah. Begitu ada yang kerasukan, Anda bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, insya Allah netral. Jadi siapa yang membaca dan apa yang dibaca itu saling mempengaruhi gitu. Lalu balik ke Sky Garden ini Pak, itu kan membuktikan mitos-mitos benar atau tidak. Kalau di Sky Garden itu bagaimana Pak? Oh banyak sekali. Dari yang pertama itu mitos itu jadi gini, mitos itu dibesarkan oleh stasiun TV swasta. Ketika stasiun TV swasta dan waktu itu tahun-tahun di bawah tahun 2015 ya, itu semua stasiun TV swasta itu punya tayangan misteri, tayangan horor. Dan semuanya sudah pernah ke X Hotel Sky Garden. Dan semuanya juga menceritakan dia punya tim paranormal nih, tim apa sih, tim dukunnya gitu kan. Mereka ngomong, kalau kesini jangan menyentuh tembok resepsionis karena akan kerasukan. Nah kemudian ada mitos bahwa siapa yang menyentuh tembok itu, kayak meja tembok, siapa yang menyentuh akan kerasukan. Ditambah krunya itu waktu itu menyentuh itu dan kerasukan massal. Sehingga tempat itu dipercaya siapa yang menyentuh akan kerasukan. Nah itu mitos itu kami pantangan itu kami langgar. Peserta kami ajak menyentuh semua. Yang kedua, ketika masuk ke tengah lagi itu ada pohon yang terkenal dengan nama kisengot itu, yang apabila akarnya menjurai, apabila menyentuh akarnya akan kerasukan. Itu dipercaya tempatnya apa sih, kuntilanak atau apa. Kita sentuh semua, bukan sekedar sentuh, ditarik-tarik malahan gitu. Terus yang sebenarnya banyak ya, cuman aku sebutin yang paling vital-vital ya. Yang ketiga itu yang paling terkenal adalah kolam renangnya. Ya. Kolam renang X Hotel Sky Garden itu memang sangat wow karena memang di tengah kayak hutan, kayak tengahnya hotel sebenarnya. Dulu tempatnya hotel ketika sebelum terbengkalai. Tapi ketika sudah terbengkalai, rimbun. Dan itu dalam. Mitosnya itu merupakan sarang wewe gombel. Siapa yang nyemplung ke situ? Itu kan jadi tempatnya kayak di pantai. Kalau kita di pinggir itu kering ya. Ya. Semakin ke dalam, blus dalam gitu loh. Jadi kalau kita nyemplung itu masih kering. Terus masuk mungkin 1 cm, 2 cm, 5 cm, 1 meter blus gitu. Jadi kayaknya kayak di pantai kan, miring gini ya, kayak di Ancol Jadi gitu kan. alas kolam renang itu miring gitu. Iya, betul, miring gitu. Nah, siapa yang masuk ke situ akan diserang oleh wewe gombel, akan dirasuki wewe gombel, dan alhamdulillah kami masuk nyemplung ke situ, semua pantangan kami langgar, kami tim Semarang aman. Kami ya, peserta banyak yang kerasukan. Pas Bapak nyemplung gitu? Atau? Jadi peserta kami ajak. Oh juga ikut nyemplung? Semua peserta kami ajak untuk menyentuh, kami ajak untuk menarik akarnya, menyentuh akarnya, dan kami ajak untuk di pinggirnya itu kan kalau kakinya apa sih bahasa Inggrisnya? Ini pikir bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesia ngambil gitu ya. Kakinya gini-gini itu kan di pinggir kolam gitu kan. Nah, itu peserta banyak di situ. Tapi ya itu tadi, peserta banyak yang kerasukan tadi gitu di Hotel Sky Garden. Lalu selain Hotel Sky Garden itu ada tempat lainnya di Semarang yang di bawah level Sky Garden juga nggak? Sebenarnya Semarang itu banyak banget ya, jadi gedung-gedung kosong. Tapi sekarang udah berubah fungsi ya, maksudnya berubah fungsi itu sudah. Kita dulu pernah jelajah di sebuah kampus yang terbengkalai di daerah dekatnya, di daerah Bendan. Sekarang udah jadi gedung tinggi. Dulu kita pernah jelajah di area komplek perkantoran kosong, sekarang udah jadi kafe.
Di Kota Lama dulu ada itu marabunta yang semut itu dulu sempat terbengkalai itu agak serem, ada terkenal dengan nama hantunya Matahari, akun spionase yang pernah dioperasi, sekarang udah jadi kafe. Jadi saya bilang seremnya waktu itu iya, cuman sekarang udah enggak karena kan udah Lawang Sewu dulu juga tidak semua orang bisa masuk. Sekarang udah banyak. Jadi saya bilang kalau yang saya ceritakan tuh yang dulu ya dulu kayak Tejomoyo juga masih terbengkalai dulu, sekarang udah bagus. Kalau Lawang Sewu top rekornya masih dipegang yang di ruang bawah tanahnya karena kan tertutup nggak boleh masuk nih sekarang nih ya gitu. Kalau bisa ditingkatin Pak, top 3 tempat Semarang. Saya bilang yang terkenal itu sebenarnya satu kita tetap kami bilang tetap Ex Hotel Sky Garden itu pasti. Terus yang kedua kita sebut namanya Rumah Spanyol. Lokasinya mana? Anda saya akan googling Rumah Spanyol karena itu rumah yang tinggi. Saya pernah ngitung tuh 5, tapi teman pernah ngitung 7 lantai. Ada batapnya, ada apanya. Jadi kayak di film The 13 Ghosts yang batap yang di Angry Angel, Angry Lady apa sih yang hantu yang dipotong-potong kayak gitu modelnya. Terus kemudian saya lebih suka ketiga itu sebenarnya lebih suka menyebutnya Watu Kundi. Watu Kundi itu di tengah hutan Tejomoyo. Tidak semua orang tahu. Watu Kunti. Watu Kundi, ada cek googling juga. Nah, tempat-tempat itu kenapa kami bilang masuk top 3 versi Semarangker ya? Karena memang kami saat jelajah di situ banyak fenomena yang wow. Jadi top 3 buat Semarangker mungkin belum tentu top 3 buat Anda karena beda-beda. Tapi buat kami memang lokasi itu memang lokasi yang tidak tanda petik tidak terjamah ya, tidak banyak yang lalu lalang. Kayak Lawang Sewu kan dalam sehari udah berapa ratus orang, dalam seminggu udah berapa ribu orang. Tapi kalau Watu Kundi di tengah hutan Tejomoyo, Mas Spanyol, apalagi Ex Hotel Sky Garden itu benar-benar sepi. Dan habitat bangsa jin suka tinggal di tempat yang sepi, gelap, jarang dijamah manusia. Dia bangsa jin suka di situ. Lalu untuk tempat hidden games, tempat horor di Semarang yang dikiranya orang tuh, oh ini tempat umum biasa. Tapi untuk Pak Muji sendiri itu horor banget. Jadi saya ada sebuah lokasi yang saya nggak bisa sebut namanya, lokasinya. Tapi yang jelas itu ada di Semarang ini yang orang lewat kayak rumah biasa. Ada. Dan kayak bener-bener kayak rumah biasa. Dan dijaga dengan ketat. Ya ketat bisa sih, ada security-nya intinya. Kami pernah masuk ke situ, tapi tidak boleh mendokumentasikan dan ternyata di dalamnya wow luas banget kayak bekas kayak bekas pabrik. Wow, itu ada di Semarang ada. Cuman hanya kami yang pernah bisa masuk dan yang lain belum pernah ada bisa masuk. Kami pun masuk waktu itu tahun sekian itu tidak boleh dokumentasi dan karena security-nya masih saudaranya teman. Kalau udah ganti, tapi lokasinya saya bilang wow. Wow, itu lokasi yang sejak mungkin tahun 50-60-an belum pernah dibuka belum, dan itu sampai di dalam itu pohon-pohonnya sampai akarnya udah gede-gede segini di dalam ruangannya. Ada itu. Lalu wow-nya itu ada makhluk yang sering nampak atau? Kalau di Semarangker kami nggak pernah nampak di film-film ya. Jadi teman-teman juga harus lebih cerdas gitu ya. Apalagi kita dari kecil diracuni sama film-film horor, diracuni sama dongeng-dongeng dari kerabat. Orang mati gentayangan, suster mati jadi suster ngesot, itu kan orang perempuan yang kemudian meninggal dari kuntilanak, jadi sendal bolong, jadi bebek gombel. Pocongnya dibuka jadi hantu pocong, dan itu dari kecil kita diracuni penampakan seperti itu. Sudah gede yang harusnya Anda lebih cerdas, diracuni lagi sama YouTube gitu kan. Diracuni lagi sama YouTube. Yang tayangan-tayangan yang demi konten aja, yang kuntilanak dipukul panci lah, dipelorotin lah gitu kan. Ya saya kembalikan bahwa mereka disebut gaib karena tidak tercapai panca indera gitu kan. Mungkin ketika ngasih penampakan dia mau wujud. Jadi jin itu mewujud menjadi sosok yang Anda takuti. Orang Indonesia, orang Jawa, orang Asia Tenggara terutama takut sama kuntilanak. Dia muncul sebagai kuntilanak. Dia muncul sebagai pocong. Bukan wujud asli jin, tapi jin yang memvisualisasikan dirinya sebagai kuntilanak, pocong, genderuwo gitu kan. Tapi di Eropa udah nggak ada. Orang di Amerika, di Eropa itu takutnya dengan yang model-model bangsawan jubah. Makanya sekarang kan kayak penyihir, Dracula seperti itu. Jadi sesuai dengan daerah setempat. Di Bali itu ada yang namanya leak gitu kan, yang kepala. Leak. Tapi bentuk itu sama juga ada di Kalimantan namanya kuyang.
Di Minahasa ada juga namanya Palasik. Di Thailand juga ada persis kayak itu namanya Krasue. Jadi kadang hantunya sama, cuma bentuknya beda. Di Jawa ada namanya Genderuwo, di Papua ke sana ada namanya Swangi. Bentuknya hampir sama juga. Jadi di Korea, di Jepang juga ada banyak hantu-hantu yang seperti itu. Apalagi di Korea, di Jepang ya, yang terkenal itu kan kayak si Sadako. Kan hampir juga kayak kuntilanak doang. Itu kan kuntilanak identik dengan perempuan rambut panjang baju putih. Rata-rata seperti itu. Lalu pandangan Pak Mujid kayak penampakan yang keluar di HP, di foto kami. Oke, jadi teman-teman, Anda yang pertama Anda harus googling dulu. Pareidolia, cek apa itu pareidolia. Cek pareidolia kan di pareidolia, tulisan pareidolia itu memang gambar-gambar yang mirip. Anda lihat awan, bentuk kuda, bentuk rumah, bentuk sepatu, gitu kan. Anda kadang ada kopi tumpah, kopinya bentuk rumah, bentuk gajah seperti itu. Nah, Anda ketika foto, kadang ada di belakang Anda itu entah itu daun apa-apa, bentuk sosok, apalagi di zoom. Di zoom itu memang kadang mirip-mirip. Oh iya, kepala ini. Kita menghubung-hubungkan. Versi kami itu pareidolia dan tidak ada hubungannya dengan penampakan. Walaupun banyak yang mendebat, banyak yang bilang, oh enggak, aku pernah mengambil foto, bla bla, ya monggo. Semua orang punya pendapat beda-beda. Tapi kami menjelajah bukan sehari dua hari, kami menjelajah juga bukan 1-2 tempat. Kami tidak menemukan yang dimaksud dengan penampakan sejelas itu, kecuali di film ya, di film jelas banget gitu. Lalu gini Pak, kalau aku lihat di YouTube, lalu pas penelusuran tuh Pak bisa mediumisasi kayak masukin sepuh di badan, terus bisa ngomong kayak beri petuah-petuah. Masukin arwah gitu ya? Ya mungkin bisa dibilang ya. gitu. Itu gimana Pak? Kalau Anda nontonnya di YouTube-nya Marvel itu digigit laba-laba jadi Spider-Man loh itu. Kan gitu. Jadi jadi be smart and wise itu kan. Ini saya Muslim. Kalau di Islam itu orang yang mati di alam barzah, dia di alam kubur. Kami tidak mengenal istilah namanya arwah gentayangan. Kami tidak mengenal namanya arwah penasaran gitu kan. Hitler berapa juta orang yang dibunuh sama Hitler. Tidak satupun yang gentayangannya kayak Hitler gitu kan. Kalau tayangan di TV, tayangan di YouTube itu kan dia memburu AdSense, memburu iklan, memburu duit. Apapun dikerjakan asal jadi duit, asal yang nonton banyak. Logika saja, kalau dia bisa memasukkan arwah yang mati, masukin aja arwahnya mungkin pelukis Leonardo da Vinci, mungkin Van Gogh suruh melukis arwahnya, lukisannya laku, itu kan masukin aja Jimi Hendrix, dia bisa main gitar, dia ikut American Idol. Waktu American Idol masukin aja punyanya Michael Jackson, langsung bisa moonwalker, bisa apa, logika saja. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak percaya. Tapi kalau Anda yang percaya silakan. Jadi di Semarang itu lebih suka kami seperti ini. Kami suka ini, suka itu kami. Dan basic kami, intinya kami, patokan kami, standar kami adalah Quran dan hadis. Karena kami Al-Quran dan hadis itu memang pegangan kami ya. Kami kebanyakan mayoritas Muslim. Jadi kalau ada orang si A, si B ngaku bisa gini, kisah gitu, tak kembalikan di Quran. Maaf Pak, saya lebih percaya Quran daripada kata Bapak. Gitu, kadang gitu. Lalu pernah dimintain tolong kayak misal mau syuting di hotel ini yang horor, terus mintain tolong dinetralisir biar nggak ada kesurupan. Itu biasanya gimana Pak? Jadi sering kita bukan hanya syuting ya, kadang ada perumahan mau bangun rumah harus nebang pohon, ada developer yang mau bangun pemukiman, peruko, pemakaman, itu sering banget. Tapi kan kami selalu tadi, yang penting saya kirimi dulu tentang link-link tentang apa tuh ruqyah, daun bidara, Anda cek dulu sehingga yang kami kerjakan insya Allah jangan sampai bertentangan dengan agama. Saya kirimi dulu linknya, Anda pahami. Banyak orang Muslim yang nggak tahu daun bidara apaan sih Mas. Oke, Anda cek Google. Daun bidara dalam Islam, cek di YouTube. Daun bidara dalam Islam. Dengerin yang ustadznya yang ceramah juga ustadz-ustadz yang kredibel gitu kan. Karena beliau bisa menukil dari ayat-ayat maupun di hadis. Nah, setelah itu cara menghindarinya bla bla. Nah, itu sesuai dengan Quran dan hadis, itu yang kami praktekkan di lokasi-lokasi yang seperti itu. Misalnya harus pakai bidara, doa, masuk ke lokasi rumah minimal assalamualaikum, kita sering pakai buat sholat, jangan dipakai maksiat, jangan dipakai buat mabuk, buat ngaji. Ini seperti itu, buat ngaji, buat ibadah, jangan dipakai untuk yang maksiat. Insya Allah aman kok. Gitu. Mungkin gini Pak, ada tips biar daun bidaranya itu bisa kerja lebih maksimal. Ya, makanya kalau versi saya Anda cek aja di YouTube itu ya, yang jelas kan kalau di sunahnya itu kan 7 helai.
Itu jelek, kemudian direbus, itu kan. Rebusannya monggo mau diminum boleh, dicampur bak mandi boleh, dibacain saat metiknya atau rebusnya Al-Fatihah, ayat kursi, alikas, al-falak, anas gitu kan dibacain. Cuman kalau bisa yang baca juga orang-orang yang benar nih, maksudnya benar itu dia memang rajin ibadah, bukan tadinya nggak pernah baca, nggak pernah sholat, tiba-tiba saat metik baca, jangan. Jadi Anda harus memang cari orang yang memang benar-benar, jangan orang-orang yang benar dekat sama Allah. Insya Allah mustajab. Intinya seperti itu. Detailnya Anda bisa cek dah di YouTube banyak, di Google banyak. Karena zaman sekarang ini banyak banget yang dipakai buat keripik, ada apa sih, ada keripik bidara, ada sabun bidara, ada cincin bidara, ada gelang bidara, ada sampo bidara, ada puyar bidara, banyak banget bidara. Cuman kalau yang di situ memang daunnya direbus gitu. Buat keripik juga boleh, nggak apa-apa. Dimakan, ada kok, ada banyak yang dijual kok itu keripik bidara banyak. Lalu masyarakat Indonesia ataupun negara luar itu kan emang lebih suka konten horor daripada konten-konten hiburan lain. Itu ada pesan dari Pak Muji untuk penonton yang Jadi kalau saya bilang sebenarnya bukan berarti yang tayangan horor nomor 1 ya, enggak juga ya. Tayangan dugem juga banyak sih yang nonton. Tayangan motor juga banyak, tayangan otomotif ya juga banyak, vacation juga banyak. Ya memang horor juga banyak, tapi bukan yang utama. Kalau saya bilang ya Anda jadikan tontonan itu menjadi tuntunan, intinya gitu. Tontonan menjadikan tuntunan. Belum tentu yang Anda tonton itu memang bagus untuk ditonton, tapi bukan berarti itu suatu kebenaran ya. Untung yang Anda tonton horor, kalau yang Anda tonton Superman Anda bisa lompat terbang gitu kan. Jadi bedakan tayangan itu, kadang tayangan untuk memburu AdSense, tayangan yang untuk cari iklan. Yang penting Anda bisa filternya di Anda. Kalau pegangan Anda sudah kuat, insya Allah aman. Jadi saya lebih suka bilang apapun agama Anda itu Anda cross check dengan kitab suci agama Anda. Benar nggak sih bisa kayak gini? Benar nggak bisa gitu? Cross check dengan kitab suci Anda. Kalau Muslim cek di Quran, googling aja. Mediumisasi dalam Islam itu googling aja. Itu penarikan pusaka dalam Islam ada nggak itu kayak gitu? Itu cek ada. Terus kemudian kami selalu bilang gaib itu ada. Ya gaib itu ada. But be smart and wise, cerdas dan bijak dalam menyikapi yang gaib. Jadi apapun agamamu, hanya kepada Tuhan yang Maha Esa tempat kita menyembah dan meminta. Hanya kepada Tuhan yang Maha Esa tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Itu aja. Ini Pak, satu pertanyaan ini yang ketinggalan tadi. Kegiatannya Semarangker itu selain penelusuran explore tuh apa aja? Oke. Semarangker kita sebuah komunitas, kita punya 6 divisi. Kita nyebutnya The Sixth Sense Division of Semarangker. Ada divisi sosial dan alam. Di mana sosial dan alam itu kita kegiatannya tanam mangrove, tanam pohon, 1000 pohon. Kita menyantuni anak yatim, kita ngajak anak yatim duafa non panti, nonton bioskop, makan steak, kita ke panti jompo, ngajak mbah-mbah di jompo, nyanyi bareng, seneng bareng. Ada videonya semua kok. Kita ajak mereka. Hari itu kita jadikan mereka orang tua kita, bukan sekedar nyumbang, foto pulang, enggak. Kita seharian di situ, kita ajak nyanyi bareng, kita suapin, kita pijitin, kita sisirin, ada semua. Itu divisi sosial dan alam. Kemudian ada divisi seni dan kreatif. Divisi seni dan kreatif itu ya kayak kita kemarin festival Ogoh-Ogoh, ikut acara karnaval Semarang, Halloween party di tempat-tempat hiburan, itu kan, karena kita pakai kostum-kostum. Terus kemudian yang ketiga itu divisi Paspamwa, pengamanan satwa, keamanan satwa. Maksudnya apa? Jadi kita punya tim yang keamanan satwa. Misalnya kayak di Damkar ya. Jadi misalnya Anda rumahnya kemasukan ular, kemasukan binatang berbisa, kontak kami ngirim tim ke sana untuk evakuasi. Dan itu semua gratis gitu kan. Kita mengevakuasi itu gratis. Mas, rumahku kemasukan kobra. Kita siap merapat. Jam berapapun kita siap dan semuanya gratis. Kemudian kita ada divisi jelajah dan survei. Nah, tim jelajah dan survei inilah yang memang kita selalu menjelajah tempat-tempat baru. Kita survei tempat baru. Itu nanti hubungannya dengan semua stasiun TV swasta. Sekarang YouTuber juga di tingkat nasional, bahkan TV-TV luar negeri pun juga banyak. TV-TV luar juga banyak. TV-TV nasional. Kita selalu cari lokasi baru, kita survei. Lokasinya di mana, izinnya ke siapa, ruangannya gimana. Itu divisi survei dan jelajah. Kita punya lagi divisi Sri Kandi. Divisi Sri Kandi Semarang itu isinya cewek semua karena Sri Kandi. Kegiatannya apa? Oh banyak. Kita ada yang acara merajut, memasak, ada yang sayuran, ada yang bikin boneka yang berbau feminim cewek lah. Bersama Ibu Wali Kota, bersama Ibu Gubernur, bersama Menteri Perempuan, banyak kita kegiatannya. Yang keenam, The Sixth Sense Division yang keenam adalah divisi perlengkapan.
divisi perlengkapan itu mensupport divisi 1, 2, 3, 4, 5 setiap kegiatan. Jadi semua divisi berjalan di bidangnya. Semarangker nggak melulu horor kok. Semarangker itu bisa bermanfaat buat masyarakat, itu target kami. Makanya kami divisinya banyak banget. Loh Mas, apa hubungannya Mas? Angker. Nah, yang angker di divisi jelajah dan survei gitu kan. Jadi orang di Semarangker itu nggak harus seneng horor juga. Ada yang seneng, aku seneng sama divisi sosial dan alamnya, kadang suka kegiatan sosial gitu. Bedah rumah, ada kok. Dokumentasi kita komplit itu. Berarti Semarang itu udah komplit banget. Iya, Ada horor, insya Allah. tapi juga dilengkapi sama kemanusiaan. Ya karena kami mikirnya tagline kami adalah apa ya, kita mengalahkan setan yang ada di hati kita. Jadi kita mengasah mata hati dengan peduli dan berbagi. Jadi kita mengasah mata hati dengan peduli, berbagi, santun sama keluarga, sama orang tua, sama saudara, kerabat gitu. Mungkin ini terakhir Pak. Kalau mau yang ikut X-Tour, itu gimana caranya Pak? X-Tour itu kami hanya upload pamflet di Instagram. Anda bantu follow di Semarangker Official atau kadang di Facebook. Facebook itu ada grup kedai Semarangker. Nah, pamflet itu seringnya kita upload hamin berapa sih? Kadang hamin 1, pernah juga kita hamin 2 jam. Tapi pernah juga hamin seminggu, tapi jarang. Kayak kemarin tuh hamin 1, hamin 2. Tapi jadi kalau peserta udah telat udah kita udah penuh gitu. Itu X-Tour. Cuman itu aja. Dan di pamflet nanti kan ada Semarangker Official, ada pamfletnya. Itu Anda bisa DM aja. Kita mau ikut, ada nomor WA-nya juga sih. Kita mau ikut. Kalau udah penuh ya udah, nunggu yang kapan ada lagi gitu. Berarti yang mau ikut X-Tour langsung aja pantengin di YouTube-nya Semarangker. Semarangker TV. Tapi kalau TV. Instagramnya Semarangker Official. Gitu. Semarangker Official. Baik, Pak Muji, terima kasih atas sama-sama, obrolannya Kakak. Iya, tentang Kak. Semarangker dan tempat-tempat horor di Semarang. Oke. Sehat-sehat terus dan Amin, lancar terus. thank you, amin. Dadah. Bye-bye.